sharp reaction. What a good guess. Timnas Brasil harusnya menjadi salah satu tim yang digadang-gadang juara di Piala Dunia 2026. Sayangnya, langkah skuad Samba harus terhenti di babak 16 besar setelah takluk atas Timnas Norwegia dengan skor 1-2. Kekalahan ini membuat Brasil mencatatkan rekor memalukan sepanjang sejarah. Pasalnya, pencapaian ini menjadi yang terburuk sejak mereka juara di tahun 2002 lalu. Carlo Ancelotti menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Pelatih asal Italia ini masih mempertahankan taktik kuno yang sebenarnya sudah mudah dibaca. Selain itu, sang pelatih juga berani menyingkirkan sejumlah pemain bintang yang masih layak tampil di Piala Dunia. Nama-nama seperti Ederson, Thiago Silva, hingga Alex Telles tidak diberi kesempatan oleh Ancelotti. Hal ini berdampak pada kurangnya regenerasi skuad Samba yang mengandalkan starting line-up monoton. Yang lebih mengkhawatirkan, Ancelotti berpeluang bakal segera dipecat. Ramai-ramai fans Brasil membuat petisi agar Don Carleto pergi meninggalkan kursi kepelatihan. Apakah laga melawan Norwegia menjadi pertandingan terakhir Don Carleto bersama dengan Timnas Brasil? Cetak Gol coba merangkum tersingkirnya Timnas Brasil akibat satu kejanggalan Carlo Ancelotti sebagai berikut. Carlo Ancelotti berpeluang dipecat dari Timnas Brasil. Federasi Brasil mendatangkan Carlo Ancelotti dengan satu tujuan, yakni membawa skuad Samba menambah satu bintang emas mereka demi meraih bintang ke-6. Ancelotti disebut-sebut sebagai pelatih yang paling cocok menukangi Brasil. Pengalaman dan jam terbangnya dalam menangani bintang skuad Samba sudah nggak perlu diragukan lagi. Di Real Madrid, Ancelotti sudah terbiasa menggunakan pemain Brasil. Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Eder Militao sukses membawa Los Blancos menjadi tim paling disegani di Eropa. Ricardo Kakao menaruh keyakinan penuh terhadap kiprah Ancelotti. Menurut legenda AC Milan ini, Don Carleto merupakan sosok tepat karena sudah tahu seluk-beluk taktik Brasil. Ancelotti adalah orang yang tepat saat ini untuk Brasil yang dengan sejarahnya selalu dianggap salah satu favorit. Saya percaya diri Brasil bisa berbicara banyak di Piala Dunia, kata Kakak. Dukungan bukan berarti tidak ada kecaman. Sosok legenda seperti Romario menyampaikan pernyataan berbeda dan malah tidak yakin Ancelotti bisa membawa perubahan untuk Brasil. Menurut pendapat saya, tim nasional Brasil berada di tangan yang tepat dengan Diniz. Persetan Ancelotti, saya ingin Diniz melatih sampai akhir, sindir Romario dengan keras. Kritikan tersebut tidak dijadikan beban, malah menjadi pelecut Ancelotti untuk membuktikan kapasitasnya. Don Carleto berani mengumbar janji manisnya membawa Brasil juara Piala Dunia. Saya pikir itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami ingin memberikan apa yang diinginkan warga Brasil, memenangkan Piala Dunia setelah 24 tahun penantian, kata ex-pelatih Real Madrid ini. Namun ekspektasi yang digembar-gemborkan Ancelotti nggak seindah realitanya. Langkah Brasil harus terhenti di babak 16 besar setelah takluk atas Norwegia dengan skor 1-2. Kegagalan ini sekaligus mencoreng kiprah Ancelotti sebagai pelatih kenamaan, sebab Brasil mencatatkan rekor buruk puasa gelar paling terlama, yakni lebih dari 24 tahun. Rekor ini mengulang catatan kelam pada Piala Dunia 1970 lalu. Setelah juara di tahun tersebut, Brasil baru bisa kembali mengangkat gelar juara pada tahun 1994. Setidaknya Brasil sudah puasa gelar dalam 6 edisi Piala Dunia minimal 24 tahun. Dan di era sekarang mau nggak mau Brasil menambah puasa gelar tersebut selama 28 tahun.
Media Brasil ramai-ramai mengkritik keras dan menyalahkan Ancelotti sebagai kambing hitam. ESPN Brasil menuliskan headlines jika permainan pasukan Don Carleto sungguh nggak layak. Nggak hanya media, beberapa legenda berbondong-bondong mengkritik Ancelotti. Paulo Cobos mengatakan kegagalan ini menjadi sejarah kelam bagi persepak bolaan Brasil. Cobos sampai-sampai menyebut kedatangan Ancelotti adalah sebagai sebuah bencana. Bukannya sadar diri, ex-pelatih Real Madrid ini malah bangganya menyebut Brasil nggak layak kalah. Kami nggak pantas kalah, tapi kami harus menerimanya dan jadikan ini bahan bakar untuk era baru, kata Don Carleto. Kalimat terakhir Don Carleto menandakan jika dirinya akan melakukan perombaikan. Namun itu semua sudah terlambat, karena Federasi Sepak Bola Brasil sudah terlanjur kesal. Menurut laporan berbagai media, CBF berpeluang besar mendepak Ancelotti dari kursi kepelatihan. Alasannya jelas karena Don Carleto tidak mampu mencapai target juara. Kita mengambil pelajaran dari banyaknya pelatih yang harus kehilangan pekerjaannya di Piala Dunia 2026. Julian Nagelsmann dan Ronald Koeman menjadi contoh nyata kerasnya Piala Dunia. Pemecatan Ancelotti juga didukung oleh para penggemar Brasil. Mereka sudah tidak percaya Don Carleto adalah sosok yang tepat dalam menangani anak asuh skuad Samba. Sangat mengecewakan kalah dari Norwegia yang terakhir kali bermain di tahun 98. Jika kami terus begini, Brasil tidak akan mengangkat piala selama 20 tahun lagi, kecam salah satu fans. Para fans menyarankan federasi untuk mengambil Pep Guardiola yang kini sedang menganggur. Keputusan Carlo Ancelotti mempertahankan taktik kuno. Ada beberapa alasan mengapa Ancelotti layak untuk dipecat segera dari kursi kepelatihan. Permainan dan taktik Don Carleto di Piala Dunia 2026 bisa dikatakan nggak banget. Saat melawan Norwegia, Ancelotti malah memainkan skema menunggu. Bayangkan, Brasil yang membutuhkan kemenangan justru tidak berani menyerang sejak menit-menit awal. Alhasil Norwegia lebih banyak menguasai ball possessions hingga mencapai 65%. Skema menunggu yang dimainkan Ancelotti tidak sejalan dengan finishing para pemain Samba. Peluang titik putih dari Bruno Guimaraes gagal dieksekusi dengan sempurna. Uriang Hoskiol Nilan tiba-tiba kesurupan Fozinya setelah sukses menepis penalti dari Guimaraes. Di pertandingan ini, Nilang benar-benar menciptakan banyak penyelamatan krusial. Dia menjadi tembok kokoh Norwegia tanpa sedikit pun membuat kesalahan. Ternyata, skema permainan menunggu Don Carleto menjadi bumerang untuk Brasil. Niat Ancelotti untuk memainkan skema counter attack bisa dengan mudah dibaca. Jangankan mendapat peluang counter attack, Norwegia justru malah bermain lebih bagus. Petaka skuad Samba baru terjadi setelah Erling Haaland berhasil mencetak gol di menit 79. Gabriel Magalhaes yang mengawal Haaland kalah lompatan sehingga gagal mencegah gol tersebut. Haaland benar-benar menampilkan performa terbaiknya dengan mencetak gol kedua. Kali ini sang robot melepaskan tendangan keras di luar kotak penalti. Alisson Becker gagal mengantisipasi tendangan tersebut dan harus kembali bobol di menit-menit akhir. Taktik menunggu Ancelotti semacam ini sudah sangat biasa dilakukan. Di Real Madrid bahkan dia selalu mengandalkan kecepatan sayap untuk melakukan counter attack. Vinicius Junior selalu dibebankan untuk bisa melakukan gocekan maut di daerah pertahanan lawan. Gak cuma itu, Ancelotti juga sangat buruk dalam pergantian pemain. Arnaldo Ribeiro mengkritik keras pergantian pemain pada babak kedua yang dinilai aneh. Legenda Brazil ini menyebut Ancelotti tidak punya strategi pergantian pemain yang tepat. Dalam perubahan terakhir dengan mengganti pemain sayap dengan Endrick dan Neymar, memenuhi permintaan populer, dia menghancurkan tim. Bukan Neymar yang meninggal memeluk Ancelotti, tetapi Ancelotti yang meninggal memeluk Neymar, kata Ribeiro. Gak cuma itu, Ancelotti juga melakukan satu blunder sebelum pertandingan. Pelatih 67 tahun ini terlalu meremehkan kekuatan Haaland di Piala Dunia 2026. Dengan rasa angkuh, Don Carleto menyebut tidak menyiapkan strategi khusus dalam menjaga Haaland. Saya rasa tidak ada yang namanya rencana anti Haaland.
Saya tidak perlu memberitahu pemain saya bagaimana bertahan karena mereka sudah beberapa kali saling berhadapan, kata Ancelotti. Melihat taktik Ancelotti yang monoton sangat wajar jika dirinya disebut sebagai pelatih miskin taktik. Saat Pep Guardiola, Luis Enrique memodifikasi taktik mengikuti zaman, Ancelotti justru tetap di zona nyaman. Justinus Laksana pernah menyebut 4 tahun lalu jika Ancelotti adalah pelatih miskin taktik. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Terlalu berani menyingkirkan pemain gacor. Tak hanya taktik yang sudah kuno, Ancelotti juga salah membawa pemain di Piala Dunia 2026. Terlalu banyak pemain-pemain gacor yang disingkirkan oleh Don Carleto. Nama-nama seperti Thiago Silva, Eder Militao hingga Lucas Perry tidak masuk ke dalam skuad. Ancelotti lebih memilih Alisson Becker yang secara usia dan performa sudah menurun. Alhasil Alisson sulit untuk mengantisipasi tendangan jarak jauh. Nggak heran dia pun mendapat julukan sebagai kiper one shot one goal. Ancelotti juga menyingkirkan Thiago Silva yang sebenarnya menjadi pemimpin di sektor pertahanan. Seharusnya Thiago masih layak main dan berduet dengan Marquinhos. Tetapi Ancelotti justru lebih memilih memainkan Gabriel Magalhaes yang kehilangan kepercayaan diri di Arsenal. Keputusannya membawa Neymar Junior juga dinilai kurang tepat. Ancelotti saat itu beralasan kondisi fisik Neymar sudah mendekati sempurna. Kami mengevaluasi Neymar sepanjang tahun dan memperhatikan belakangan ini bermain secara konsisten dan kondisi fisiknya telah meningkat, kata Ancelotti setelah memilih Neymar ke dalam skuad final. Padahal Neymar sendiri masih mengalami masalah kebugaran. Jangankan untuk menggocek bola, fisiknya sudah nggak sanggup untuk bermain dengan intensitas yang tinggi. Selain itu, sikap Neymar di pertandingan melawan Norwegia juga masih sangat minus. Sikap provokasi ex-pemain Barcelona ini masih belum hilang begitu saja. Pasca mencetak gol penalti, dia malah memprovokasi Nilong dan berusaha merebut bola. Selain itu, Neymar juga sempat menunjukkan kemarahannya ke para fans setelah pertandingan. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan tersingkirnya timnas Brasil akibat satu keputusan janggal Carlo Ancelotti. Bagi mereka, pendapatmu? Apakah ini murni karena Ancelotti yang miskin taktik atau justru ada faktor lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.